Halo anak-anak Ibu terkasih kelas 2. Apa kabar hari ini semua? Ibu harap anak-anak semua sehat dan masih dalam lindungan Tuhan. Anak-anak Ibu kelas 2, hari ini kita akan belajar agama Katolik, materinya tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Nah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita tentang beriman berarti berjuang melawan godaan, kita akan mendengar sebentar cerita tentang seekor kucing dan unggas. Nah, kita akan mengamati gambar tentang seekor kucing dan unggas. Nah, kita simak cerita berikut ini. Ada seekor kucing yang kerjanya sehari-hari menjual cacing kepada para unggas. Nah, inilah para unggasnya. Dalam urusan jual beli cacing dilakukan dengan sistem barter, yaitu sistem tukar-menukar barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulu sayapnya. Nah, suatu hari datanglah seekor raja burung. Nah, ini raja burung elang yang ingin memakan cacing milik kucing itu. Baginya tidak menjadi soal bahwa setiap hari menyerahkan setangkai bulunya untuk menukar makanan kesukaannya. Ia sangat ketagihan memakan cacing-cacing itu. Saking ketagihan, saking asiknya, dia tidak menyadari bahaya yang akan mengancam dirinya. Dan tugasnya adalah untuk memimpin para elang. Nah, Raja Burung Elang tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan kucing. Nah, pada suatu hari ketika ia menyerahkan bulu sayapnya untuk kesekian kalinya kepada kucing. Tiba-tiba tanpa disadari, burung elang itu tidak mampu terbang lagi. Karena apa? Karena bulunya hampir habis. Dan akhirnya pada saat itulah kucing menangkapnya dan memangsanya. Nah anak-anak, Raja Burung Elang tadi tergoda dengan makanan yang ditawarkan oleh kucing. Sehingga dia lupa dengan segala tugasnya dan bahaya yang akan mengancam apabila bulu sayapnya habis. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mampu terbang lagi, kucing segera memangsanya. Demikian juga dengan kita yang sering tergoda dalam hidup ini. Misalnya anak-anak godaannya adalah menonton televisi terus-menerus, main game, malas belajar, tidak mau membantu orang tua, malas membuat PR, dan tidak mau berdoa. Nah sekarang apa yang kamu lakukan terhadap semua godaan itu? Nah sekarang mari kita belajar dari Yesus yang berhasil melawan godaan. Nah kita dengarkan cerita tentang Yesus digoda. Nah kita perhatikan ya. Yesus digoda ketika dia berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Ketika lapar, dia digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, itu adalah godaan pertama. Terhadap godaan itu, Yesus menjawab, "Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan." Itu adalah godaan pertama Yesus. Lalu kemudian yang kedua kalinya Yesus digoda agar menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Karena pasti Allah akan mengutus malaikat untuk menantangnya.
terhadap godaan itu? Yesus menjawab lagi. Itu tadi adalah godaan kedua. Yesus menjawab apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itulah jawaban godaan kedua. Lalu Yesus masih lagi digoda. Iya, ketiga kalinya Yesus dibawa ke atas gunung. Nah, iblis memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dunia. Semua itu akan diberikan kepada Yesus. Kata iblis itu, kalau Yesus mau menyembah iblis, semua akan diberikan kepada Yesus. Kerajaan dunia akan diberikan kepada Yesus. Tapi dengan tegas Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Manusia harus menyembah Allah, bukan setan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita tentang Yesus digoda. Jadi Yesus waktu itu digoda ketika berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Yesus mengalami berapa kali godaan? Iya, Yesus mengalami 3 kali godaan. Yesus menang terhadap godaan setan. Nah, jadi anak-anak, kita harus seperti Yesus yang menang terhadap godaan dengan cara rajin berdoa dan berbuat kebaikan. Ya. Nah, selain itu, melaksanakan perintah Tuhan itu memang tidak mudah. Banyak godaan dan hambatan yang datang. Seperti tadi Ibu sudah menjelaskan, begitu banyak godaan seperti malas berdoa, berbohong, dan menyontek saat ulangan. Nah, itu juga godaan. Godaan setan dapat diatasi bila kita selalu mengikuti perintah Tuhan. Nah, dengan mengikuti perintah Tuhan, kita akan gembira dan bahagia. Nah, ketika Yesus menghadapi godaan dari setan, dia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan. Ini dapat dilihat dari jawaban Yesus atas godaan yang mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga dari firman Allah. Kalau manusia melaksanakan perintah Tuhan, jiwa kita akan bahagia. Yesus juga mengatakan jangan mencobai Allah. Mencobai Allah berarti tidak sungguh-sungguh percaya pada Allah. Lalu ada godaan selanjutnya. Yesus mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Anak-anak perlu tahu bahwa Allah itu adalah maha besar dan maha kuasa. Kita jangan seperti Raja Elang yang tergoda dengan tawaran kucing untuk memakan cacing. Sehingga lupa tugasnya dan akhirnya dia dimakan oleh kucing. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Sekarang kita mau tutup dengan doa sesudah belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat tetap jaga kesehatan. Selalu memakai masker. Mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Tuhan memberkati kita semua.